wah berarti memang harus dari muda, dari kecil bahkan, bukan dari muda lagi, dari usia belasan tahun, gua dan kalau bisa kita semuanya sudah memulai untuk berpikir secara bisnis. Gimana Ini boleh sebut merek nggak nih, perusahaan apa nih zaman dulu nih? Ya awalnya T lah. Awalnya T, belakangnya Ko. Ya kan, tengahnya Tex ya. Oke. Jadi Bang Raj ini anak cucunya dari perusahaan besar namanya Texmaco. Ya, perusahaan keluarga. Bagi yang lahir-lahir tahun 90-an, Texmaco itu adalah salah satu giant di bidang tekstil, hampir setara dengan Indofood ya pada saat itu. Sampai bisa sponsorin bagi yang suka basket, itu dulu ada salah satu klub besar ya, namanya Aspak. Pakai brandnya Aspak Texmaco. Ya, betul. Jadi sekelas Texmaco pun bisa hadir. Tumbang bro. Dan banyak sih selain Texmaco yang gue melihat tumbang juga. Ya semuanya karena pergeseran market, pergeseran bisnis, pergeseran bagaimana cara kita berbisnis mengikuti pola zaman sehingga kita tidak punah bahasanya kan. Gitu. Sehingga kita tidak punah. Gue di situ ngambil sudut pandang di mana saat kita menonton, kita perlu bisa ngambil kesimpulan dan mencocokkan dengan pola bisnis seperti apa yang cocok dijalankan di zaman sekarang ini dan 20-30 tahun ke depan. Jadi kesimpulannya adalah jangan menjalankan usaha di zaman sekarang dengan pola zaman dulu. Caranya. Walaupun barangnya sama. Jadi merubah konsep konvensional ke kontemporer itu biayanya juga besar, bahkan melebihi dari puluhan kali lipat dari initial cost ya, dari biaya awal modal perusahaan tersebut gitu untuk merubah konsep. Jadi kita pas ngasih nonton, kita perlu memikirkan bisnis apa dengan tipe bisnis seperti apa yang bisa survive 30, 50, 100 tahun ke depan. Jadi ya, karena kita kalau mau sudah start bangun bisnis, ya mau nggak mau kita harus mikirin bisnis ini bisa jadi legacy atau tidak buat anak cucu kita. Kan benar. Kalau kita mengulangi cara yang sama di zaman dulu dilakukan di zaman sekarang, udah nggak sinkron. Modal keluar banyak, tapi return of investment-nya atau balik modalnya itu nggak bisa setinggi yang diharapkan, karena masih pakai pola bisnis zaman dulu gitu, nggak sinkron sama zaman sekarang gitu. Ya contohnya kalau bisa kita lihat Tokopedia lah ya, atau semua giant online market dan apapun itu yang terjadi sekarang ini, mereka rata-rata nggak punya pabrik untuk produksi dan lain-lain. Iya benar, setuju. Hanya di bidang distribusi dari itu jasa maupun itu produk. Dan mereka membangun sistem distribusi yang luar biasa sehingga mereka bisa create segitu banyak network dan uang gitu dalam waktu singkat gitu. Walaupun kita ngelihatnya singkat, tapi pasti ada proses, tapi tidak selama konvensional. Contoh, keluarga itu dari zaman kakek itu ngerintis, zaman bokap itu maintenance gitu, zaman gua mana kan gitu, jadinya kan gitu. Jadinya bisa makan 2-3 generasi kalau mau benar-benar survive gitu. Jadi untuk skala konvensional ya bro. Tapi kalau untuk kontemporer yang kita lihat sekarang seperti Gojek, Tokopedia dan segala macam, kita masih bisa nikmatin itu di saat kita masih hidup. Ya di usia kita bro, di saat anak-anak waktu itu teman-teman kita itu masih dapat uang jajan dari orang tuanya, kita udah create belasan juta pada saat itu gitu loh. Jadi di situ gue ngambil kesimpulan bahwa di Indonesia aja nih yang usia 17-18 belum ngasilin duit. Di luar mereka udah ngasilin, entah itu dari internet marketing atau dari apapun usaha yang mereka bangun sejak dini, 13-14 tahun tuh udah ada mental bisnis yang disisipkan dari orang-orang tua yang berasal dari negara maju gitu loh bro. Nah perbedaan mindset ini yang ngebuat gue belajar dari ya YouTube orang-orang di luar negeri segala macam, menemukan mentor di luar, dan akhirnya gue menemukan mentor juga di networking kita waktu dulu itu. Nah gue ambil belajar di sana, ternyata ya bicara soal sikap, bicara soal mental, bicara soal pentingnya sebuah impian yang ditindak gitu loh. Orang yang punya dreams tapi bukan mimpi ya. Iya, betul. Jadi itu kekuatan dreams dipadukan dengan sikap dan disiplin gitu, dan itu berujung ke sebuah hasil kan gitu. Itu pada saat gue masih muda tuh kayak begitu. Jadi kerja udah kayak apaan tahu tuh terus tiap hari
nggak kenal capek dan untuk demi menempa mindset dan mental bisnis gitu.